Selamat datang di kuliah 10 menit tentang data mining bersama Romi Satriawahono. Mengapa kita perlu data mining? Manusia, seperti kita ketahui, sehari-hari memproduksi banyak sekali data. Dalam bidang kedokteran, misalkan ada data pasien yang kalau kita hitung dalam 1 tahun mungkin mencapai jutaan. Di dalam dunia ekonomi dan bisnis ada data tentang harga saham yang berganti setiap hari atau berganti setiap 6 jam bahkan. Kita ketika ke BMG ada data tentang cuaca, ada data tentang suhu, curah hujan. Di dunia olahraga, kita bisa tahu data dari FIFA tentang berapa Ronaldo dalam semusim mencetak gol, berapa melakukan assist, berapa menendang dengan kaki kiri dan berapa menendang dengan kaki kanan, berapa kali menendang dengan kaki kiri dan kanan. Dan data yang kita produksi itu sering terabaikan dan memang konsep dari data adalah entitas yang tidak memiliki arti. Nah, dari sinilah kenapa data mining kita perlukan. Data mining adalah disiplin ilmu yang mengolah data yang tadi sangat besar tadi, himpunan data yang sangat besar tadi, menjadi, jadi kita olah menjadi satu pengetahuan, satu rumus, satu pola, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memprediksi kejadian ke depan dari kehidupan manusia. Jadi ada 3 kunci ketika kita menyebut apa itu data mining. Satu, ada himpunan data yang sangat besar. Yang kedua, kita gunakan metode data mining untuk mengolah, mengekstrak, sehingga akhirnya menjadi pengetahuan. 3 hal ini yang harus kita pahami dari apa itu data mining. Himpunan data yang tadi saya jelaskan, ringkasnya seperti ini. Data yang kita bahas adalah data terstruktur, yang memiliki atribut atau feature, dan juga kelas atau label. Dan tipe datanya sendiri terbagi menjadi 2, yang bisa dikalkulasi, itu disebut dengan tipe data numerik, dan yang tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa ditambah kurang kali bagi, itu tipe data nominal. Dari himpunan data yang sangat besar tadi, kita akan olah, kita akan learning, kita akan lakukan pembelajaran dengan menggunakan metode data mining. Ada 5 metode data mining yang terkenal. 1, metode estimasi. 2, metode prediksi. 3, metode klasifikasi. 4, metode clustering. Dan 5, metode asosiasi. Kapan estimasi digunakan, kapan klasifikasi digunakan, dan kapan clustering digunakan, akan saya jelaskan dan berikan contohnya di slide berikutnya. Metode yang pertama adalah metode estimasi. Sebagai contoh, ini adalah data pengiriman pizza dari delivery order. Jadi penjual pizza yang sifatnya delivery order. Kita bisa lihat bahwa penjual pizza tersebut mengumpulkan data dari customer, berapa jumlah pesanan, kemudian berapa jarak dari penjual pizza ke rumah yang memesan, berapa jumlah traffic light-nya, dia hitung semua, dan kemudian kurirnya yang mengirimkan pizzanya mencatat berapa waktu yang diperlukan. Data ini terkumpul mencapai ribuan, dan kalau kita lihat di sini, kapan estimasi itu kita gunakan apabila datanya bersifat numerik dan memiliki label, gitu ya. Dari data yang sangat banyak ini, kemudian kita lakukan pembelajaran, kita lakukan learning, kita olah dengan menggunakan metode estimasi, contohnya adalah regresi linier, sehingga kita bisa mendapatkan rumus dari waktu tempuh. Jadi ketika ada customer baru yang datang memesan pizza, dengan memasukkan parameter berapa jumlah pesanan, berapa jumlah traffic light, berapa jarak, kita bisa tahu kira-kira berapa waktu tempuh dari pizza itu dibuat sampai ke tangan customer dengan menggunakan rumus ini. Metode kedua adalah prediksi. Kapan prediksi ini kita pakai, kita gunakan apabila datanya, tipe datanya adalah numerik, baik untuk atribut maupun label. Ini adalah contoh data harga saham dengan label harga penutupan. Dengan data yang terkumpul selama 10 tahun ini, dan bentuknya adalah time series, ini khas di prediksi atau forecasting. Perbedaan antara prediksi dan estimasi, apabila estimasi datanya data biasa, numerik, kalau prediksi datanya adalah numerik juga, tapi time series bentuknya rentet waktu. Dari data ini, kemudian kita lakukan pembelajaran, training, learning,
dengan metode prediksi, contohnya neural network, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan yang kita dapatkan dari prediksi, metode prediksi tadi adalah berupa rumus, sehingga dengan rumus ini kita bisa memprediksi berapa harga saham untuk 10 hari atau sebulan ke depan. Metode ketiga adalah metode klasifikasi. Kapan klasifikasi ini digunakan? Apabila atribut data itu bisa berupa numerik atau nominal dengan label data nominal. Di sini sebagai contoh adalah data kelulusan mahasiswa dari sebuah universitas. Data ini berupa data profil mahasiswa, gender, nilai UN, asal sekolah, IP semester 1 sampai IP semester 8, dan ketika dia masuk ke semester 9, berarti dia tidak lulus tepat waktu. Jadi lulus tepat waktunya ditulis tidak. Apabila dia semester 8 berakhir, berarti dia lulus tepat waktu. Data ini kemudian kita olah dengan atau kita proses, kita lakukan training dengan menggunakan metode klasifikasi. Contohnya adalah C4.5, maka akan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan yang kita dapatkan adalah berupa pohon keputusan yang kita bisa gunakan untuk memprediksi kapan mahasiswa itu lulus tepat waktu dan kapan tidak. Sebagai contoh di sini, apabila status mahasiswa bekerja, jadi tidak full-time mahasiswa, kapan dia lulus tepat waktu? Apabila IP semester 2-nya lebih besar daripada 3,59, dia akan lulus tepat waktu. Apabila kurang, tergantung IP semester 8, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di sini, atribut tidak hanya masalah IP, tapi juga masalah umur, dan kadang kasus data yang lain bisa juga berpengaruh gender misalkan atributnya, dan seterusnya. Metode yang keempat adalah metode clustering. Kapan metode clustering kita gunakan? Apabila dataset yang kita miliki tidak memiliki label. Ini yang kemudian metode clustering disebut dengan metode unsupervised learning. Metode yang menggunakan pembelajaran tanpa guru. Ini berbeda dengan estimasi, prediksi atau forecasting, dan juga klasifikasi yang datanya harus menggunakan label. Mereka sering disebut dengan metode supervised learning, metode dengan menggunakan guru, pembelajaran dengan menggunakan guru. Di sini adalah data bunga iris. Data ini kemudian kita lakukan learning dengan menggunakan metode clustering, contohnya adalah K-means, dan kemudian kita mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan yang kita dapatkan adalah berupa cluster. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa data mana saja yang masuk di cluster 0 dan mana yang cluster 1 dan mana yang cluster 2. Nanti di penelitian berikutnya kita tahu mana yang masuk Iris virginica, mana masuk yang jenis bunga Iris versicolor, dan seterusnya. Dan metode yang kelima dan terakhir adalah metode asosiasi atau sering disebut dengan association rules. Contohnya adalah data transaksi yang paling banyak kita gunakan. Jadi metode asosiasi ini metode yang menghubungkan antar item. Misalkan data transaksi. Transaksi pertama, orang membeli gula, kopi, sabun, dan sampo. Transaksi kedua, orang membeli kopi, popok, spray, kemeja, celana, dan seterusnya. Dari ribuan data transaksi data ini, kemudian kita olah dengan menggunakan metode asosiasi. Contohnya adalah FP Growth. Dan pengetahuan yang kita dapatkan adalah pola asosiasi. Kalau seorang customer kita membeli Aqua, berapa peluang dia untuk membeli sabun, dan seterusnya. Ini kapan dipakai asosiasi ini? Sebagai contoh, apabila kita datang ke Amazon.com, kita mengklik satu buku, kemudian di bawahnya ada tertulis, orang yang membeli buku ini juga membeli buku ini, dia sebutkan buku yang lain. Nah, itu diolah dengan menggunakan association rule ini. Jadi, sekali lagi, kalau kita diminta menjelaskan apa itu data mining, ada 3 hal yang bisa kita sampaikan. 1, ada himpunan data yang sangat besar. Kemudian 2, ada metode data mining yang kita pilih berdasarkan jenis dari himpunan data. Ada 5 metode data mining, tadi kita sudah ajarkan. Dan yang ketiga, akan menghasilkan pengetahuan, bisa berupa rumus, pola,
pattern, decision tree, dan seterusnya. Dan satu lagi, tidak boleh kita lupakan, seberapa jauh data mining itu sudah digunakan orang. Dan kita lihat di sini bahwa ternyata data mining telah diterapkan untuk berbagai hal. Contohnya untuk penentuan kelayakan peminjaman uang di bank, untuk prediksi harga saham dan juga tingkat inflasi, analisis pola belanja pelanggan dari data transaksi, untuk memisahkan minyak mentah dan gas alam, pemilihan program TV secara otomatis, penentuan pola loyalitas pelanggan, dan juga untuk deteksi pencucian uang di bank. Juga di dalam dunia keamanan jaringan bisa kita gunakan untuk deteksi serangan pada suatu jaringan. Dan tidak boleh kita lupakan yang terakhir, ada satu yang harus saya sampaikan, kenapa kita harus belajar data mining ini. Karena data mining dan business intelligence, menurut laporan dari Computer World, termasuk salah satu dari 10 skill yang harus dikuasai oleh orang IT untuk menyambut tahun 2015. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kuliah 10 menit tentang data mining. Lebih lengkap dan detailnya, silahkan datang ke mata kuliah saya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Terima kasih.